Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fa ulaika humul khasirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyiris sabirin. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali lagi Allah subhanahu wa ta'ala ngasih kesempatan kepada kita semua. Kesempatan beraktivitas dan kesempatan untuk beribadah. Kesempatan untuk menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Mampukah kita memaksimalkan kesempatan itu yang diberikan oleh Allah kepada kita dalam rangka menjalankan semua perintahnya dan dalam rangka meninggalkan semua larangan-larangannya. Semoga kita mampu menjalankan semua perintah-perintah Allah dan mampu meninggalkan larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga insya Allah seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang berbahagia, tema pada hari ini yaitu bahagia itu sederhana. Bahagia itu sederhana. Hadirin yang berbahagia, pada dasarnya manusia, khususnya orang-orang Islam, yang dicari dalam kehidupan ini itu adalah apa? Yaitu kebahagiaan. Semua manusia mencari kebahagiaan. Namun khususnya orang Islam, kebahagiaan yang dicari itu tidak hanya kebahagiaan di dunia saja, namun juga kebahagiaan di akhirat kelak, yaitu dimasukkannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan. Itu adalah kebahagiaan yang klimaks, kebahagiaan puncak dari kehidupan kita yang kekal dan abadi. Oleh sebab itu kebahagiaan itu sederhana. Dengan kesederhanaan, kebahagiaan yang dicari oleh orang-orang Islam itu dengan cara apa? Misalkan kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk mencapai kebahagiaan, yaitu dengan cara berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, meminta kepada Allah, yaitu dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang artinya, ya Allah, ya Rabb, ya Allah, ya Tuhanku, berikan kebaikan, kebahagiaan. Tidak hanya kebahagiaan di dunia saja, namun juga kebahagiaan di akhirat kelak. Dan hindarkanlah kami, ya Allah, dari siksa-Mu yang amat pedih, dari siksa api neraka. Setiap kali dan sering kali orang-orang Islam berdoa seperti itu, terutama pada saat selesai sholat 5 waktu.
memohon, meminta kepada Allah dengan doa sapu jagat yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun hadirin semua, yang diminta, yang dimohon oleh orang-orang Islam dengan doa seperti itu banyak tidak mencerminkan apa yang diminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia memohon, meminta kebahagiaan di dunia dan di akhirat, namun dia mencari kebahagiaan dengan cara yang lain. Contohnya apa? Dia mencari kebahagiaan dengan bermalas-malasan menjalankan perintah Allah. Pada saat datang perintah Allah, dia bermalas-malasan, nanti saja, sholat toh bisa nanti, kan masih banyak waktunya. Seakan-akan dengan bermalas-malasan itu membuat dirinya bahagia. Kemudian mencari kebahagiaan yang lain, yaitu dengan cara menjalankan kemungkaran, kebatilan. Di antaranya apa? Dengan bermabuk-mabukan, minum-minuman keras. Dengan teman-temannya mengadakan pesta, mengadakan party, dengan bermabuk-mabukan, dengan berminum-minuman keras. Dengan disitulah ia tertawa terbahak-bahak. Apakah itu yang namanya kebahagiaan dengan cara seperti itu? Itu bukan bahagia, tapi apa? Kesengsaraan, bahkan penderitaan yang berkepanjangan. Perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan bisa menjerumuskan kita kepada nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan masih banyak lagi kebahagiaan yang dicari oleh orang-orang Islam, namun tidak pada jalan yang disyariatkan oleh Allah, dan dengan jalan yang tidak dituntunkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Melakukan perzinaan, melakukan perbuatan-perbuatan mencaci maki orang, menghina orang, membuli orang, menyudutkan orang dan lain sebagainya, menyakitkan hati orang lain dan lain sebagainya. Dia tertawa terbahak-bahak dengan ngakak, membuli teman-temannya, menghina. Itu bukan kebahagiaan, tapi apa? Sebuah penderitaan. Tertawa di atas penderitaan orang lain. Itu namanya penderitaan yang berkepanjangan. Hadirin yang berbahagia, maka bagaimanakah kebahagiaan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Banyak sekali hadirin para jamaah, yaitu diantaranya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita mencari kebahagiaan, yaitu dengan cara kita bersabar. Bersabar dalam menjalani aktivitas kehidupan ini. Bersabar dalam menghadapi ujian, cobaan, terpaan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 155 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmatu wa ulaika humul muhtadun. Surat Al-Baqarah ayat 155 sampai dengan 157. Nah, disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita bagaimana cara kita mencari kebahagiaan, yaitu dengan cara apa? Bersabar dalam menghadapi kehidupan ini, bersabar dalam menghadapi ujian cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa artinya? Sungguh Allah akan memberikan segala macam ujian kepada manusia, khususnya kepada orang-orang Islam. Diberikan sakit, kekurangan harta, dan lain sebagainya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wa basyiris sabirin, hendaknya kita bersabar. Karena apa? Di dalam kesabaran itu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kabar gembira. Dengan cara bersabar apa? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dengan cara kita serahkan, memasrahkan diri kita kepada Allah, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmatu wa ulaika humul muhtadun. Bagi kita apa? Yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan diampuni dosa-dosa kita, dikasih rahmat oleh Allah, dan dikasih petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kalau kita menjadi orang-orang yang sabar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Allah memberikan cara bagaimana supaya kita mendapatkan kebahagiaan, yaitu dengan cara senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan kita bersyukur, senantiasa bersyukur kepada Allah, apa saja yang diberikan rezeki oleh Allah kepada kita, kita mampu mensyukurinya. Maka Allah berfirman dalam surat Ibrahim ayat yang ke-7, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang mampu bersyukur kepada Allah, maka nikmatnya akan ditambah. Rezeki kita akan membawa berkah dalam kehidupan kita. Nah, di situ letak kebahagiaan yang dikasih oleh Allah. Namun sebaliknya, kalau kita tidak mampu bersyukur kepada Allah, selalu mengeluh, ya, selalu menggerutu, menyesali diri kita, tidak mensyukuri apa yang telah diberikan oleh Allah, maka Allah mengatakan, azabku sangat pedih. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara Allah memberikan kepada kita petunjuk supaya kita bahagia, yaitu dengan cara apa? Mendirikan sholat. Yang ketiga yaitu mendirikan sholat. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 45 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa aqimis sholata innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sungguhnya sholat itu akan mencegah diri kita dari perbuatan keji dan mungkar, memberikan benteng, memberikan tameng pada diri kita, sehingga kita terhindar dari perbuatan kemaksiatan, kemungkaran, kebatilan, bahkan perzinaan serta kesyirikan. Nah, disitulah letak kita terhindar dari segala macam perbuatan yang dilarang oleh Allah. Kita tergolong orang-orang yang bahagia. Kemudian di surat Al-Jumu'ah ayat yang ke-10 juga Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa idza qudiyatis sholatu fantasiru fil ardi wabtahu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Fa idza qudiyatis sholatu fantasiru fil ardi wabtahu min fadlillah. Setelah kita melakukan perintah Allah, setelah kita menjalankan sholat, maka bertebaranlah ke muka bumi ini untuk mencari rahmat Allah, untuk mencari kebaikan dan kebahagiaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun.
dan jangan lupa selalu mengingat kepada Allah, maka kita akan diberikan kemenangan. Nah, inilah keuntungan kita melakukan, mendirikan sholat. Dengan sholat maka akan tercipta kebahagiaan di dalam diri kita. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, kita dikasih cara supaya kita mendapatkan kebahagiaan yang diberikan oleh Allah kepada kita, yaitu dengan cara apa? Selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat kita berdiri, di saat kita berbaring, dan di saat kita duduk, kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-28, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang senantiasa mengingat Allah di dalam hatinya, dan hanya mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ala bi dzikrillah tatma'innul qulub, maka hatinya menjadi tenang, kehidupannya menjadi tenang, jiwanya, pikirannya, dengan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian cara yang terakhir, yang kelima, yaitu gemar membaca Al-Quran. Nah, dengan kita gemar membaca Al-Quran, maka disitulah kita dikasih kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 204 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ketika ada orang membaca Al-Quran, maka dengarkanlah, simaklah dengan baik-baik. Wa ansitu, dan diamlah, renungkanlah, maka la'allakum turhamun, maka kita akan mendapatkan kemenangan, akan mendapatkan ketenangan, kebahagiaan, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu mendengarkan Al-Quran saja. Nah, bagaimana kita yang membaca Al-Quran? Nah, seperti itu. Maka mari 5 petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan kita mencapai kebahagiaan dengan cara yang sederhana sekali. Yang penting kita menjalankan dengan ikhlas karena Allah. Insya Allah kita akan bahagia fid dunya wal akhirah. Semoga bermanfaat dan mampu kita praktekkan, kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kita bahagia fid dunya wal akhirah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.